salahnya sama Uclip. Tapi kambing yang makan Quran gak dibenci dan diharamkan, malah dijadikan santapan lezat. Udin lagi birahi, jadi maunya emosi karena tidak tersalurkan. Jablay. Maulida Isbek habis minum kencing onta nano. Wah, udah datang dia. Datang si Madia. Halo Bang Madia, apa kabar Bang? Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang Madia. Definisi menghujat itu apa sih Bang Madia? Oke, terima kasih ya. Saya sapa dulu saudara Madia juga yang di luar yang menyimak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mantap ini anak Batak, temanya bagus ini. Arti menghujat. Ini bagus ini anak Batak temanya. Nggak terdengar apa-apa. Kenapa kayak gitu ya handphoneku ini ya? Coba. Oh, udah terdengar udah. Gimana? Terdengar suara Madia, terdengar. Mungkin terdengar Bang. Oke, makasih. Jadi arti menghujat ya, kita samakan dulu. Arti menghujat itu mencela atau memfitnah, berbicara sesuatu misalkan tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, baik itu menurut agama maupun kepercayaan masing-masing. Seperti itu anak Batak. Artinya, kalau ada orang Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu menghujat atau enggak? Coba diulang, maksudnya gimana? Kalau ada orang Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia bukan Tuhan, itu menghujat atau enggak? Kalau ada yang berkata seperti itu, tetapi yang dimaksud Yesus itu Nabi Isa, itu tidak menghujat karena sesuai dengan Islam. Tetapi kalau yang dimaksud itu sesuai dengan ajaran anak Batak, maka bisa digolongkan menghujat. Seperti itu anak Batak. Meskipun ada ayatnya Yesus itu manusia. Saya ulang dulu kembali. Bila versi Islam mengatakan Nabi Isa, di dalam Islam itu Nabi Isa disamakan Yesus, itu tidak menghujat. Tetapi bila sekarang Yesus yang beginilah Bang Madia gini, adalah orang Islam mengatakan, kenapa kau menyembah manusia? Kalau kayak gitu itu menghujat atau enggak? Kenapa kau menyembah manusia? Kalau dalam ajaran Islam mengapa menyembah Nabi Isa, itu tidak menghujat. Seperti itu. Perlu Madia sampaikan dulu, bedakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Bedakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Itu berbeda kan? Jadi kalau Al-Quran sendiri berbicara, tidak. Oke. Jadi sekarang adalah orang Islam, dibilanglah sama aku, kenapa kau menyembah manusia? Yesus itu manusia bukan Tuhan. Kenapa kau sembah dia, katanya? Itu menghujat atau enggak itu? Kan anak Batak dalam ajaran kekristenan sendiri kan mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan menyembah manusia itu Anda akui juga 100%, berarti secara logika kan tidak menghujat, kecuali Yesus itu bukan manusia gitu loh. Iya, aku cuma nanya aja, Bang. Aku cuma nanya aja. Aku cuma bertanya aja. Iya, maksudnya dia itu biar kita samakan dulu persepsi menghujat ini apa. Berbicara tidak sesuai dengan dalil atau dasarnya gitu loh, seperti itu. Iya, oke. Aku cuma bertanya aja ya, Bang. Ya, jangan dibawa ke hati ya, Bang. Oh, santai, kita berbagi wawasan saja, wawasan. Jadi kalau contohnya seperti ini, Bang Madia. Ada yang mengatakan begini, Muhammad itu orang gila. Itu menghujat atau enggak itu, Bang? Bila diteruskan kata-katanya sesuai dengan Al-Quran dan tafsirnya, tidak menghujat. Oh, itu baru betul. Artinya karena memang ada tertulis kan? Contoh kayak gini yang lah. Salah adalah yang salah adalah memframing, memunculkan makna yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tafsir. Itu kan perkataan orang-orang kafir pada masa zaman Nabi Muhammad, kafir Quraisy itu yang mengatakan Nabi Muhammad seperti itu. Tetapi itu nggak disebut-sebut lagi, cuma ditimbulkan makna orang gilanya. Nah itu
memframing arah menghujat anak Batak seperti itu. Nggak boleh. Kalau Berarti kalau mengatakan Yesus manusia boleh. Kalau mengatakan Muhammad orang gila nggak boleh kayak gitu. Meskipun sama-sama tertulis. kan yang mengatakan Yesus itu 100% manusia kan siapa? Apakah dengan mengatakan Yesus itu manusia tapi diakui oleh orang Kristen manusia 100% itu kemudian dikatakan menghujat? Apa menurut anak Batak gimana? Menurut anak Batak? Iya, Silakan. Yesus itu Tuhan. Sekarang kan kayak gini, Bang. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu kan Tuhan. Betul kan, Bang? Iya. Oke. Lalu ada orang Islam mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Itu bukan menghujat kan? Bukan kan? Loh, sekarang Madia tanya, Yesus itu 100% Tuhan katanya, 100% Aku bertanya manusia. sama Bang Madia, itu menghujat atau bukan? Iya. Aku bertanya aja, bukan membantah. Aku bertanya aja. Iya, karena Kristen sendiri mengakuin Yesus itu katanya 100% Iya, berarti Tuhan, kan 100% bukan menghujat manusia. itu kan? Berarti bukan menghujat Ya, kan? berarti kalau dikatakan 100% manusia juga berarti nggak menghujat. Sekarang gini lah aku Kecuali bilang tidak sama ada Bang Madia. informasi Aduh, seperti Bang itu. Madia. Tunggu dulu, Bang Madia. Tunggu dulu. Adalah sekarang orang Islam mengatakan sama aku, anak Batak, kenapa kau menyembah manusia? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Kalau dibilang kayak gitu, apakah itu menghujat atau tidak? Kalau dalam bentuk pertanyaan seperti itu ya tidak menghujat anak Batak. Bentuk Oke, pertanyaan tidak itu. menghujat. Oke, udah cukup, tidak menghujat. Nah, sebaliknya, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Itu menghujat atau tidak? Kalau diklaim seperti itu, kalau tidak dalam bentuk pertanyaan, nggak boleh. Harus Itu kan ada di diteruskan ayat Quran. itu. Contohnya, aku lah membaca Al-Quran lah aku contohnya. Aku membaca Quran sekarang ya. Yang kubaca Ya. adalah surah Al-Hijr ayat 6. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Itu menghujat atau enggak? Kalau berkata seperti itu, tidak menghujat. Tidak. Nah, itu baru pas. Artinya kalau ada tertulis berarti kan enggak menghujat kan? Kalau ada tertulis tidak menghujat. Tidak. Itulah itu yang mau kutanya. Jadi udah jelas kawan-kawan ya, itu bukan menghujat, itu tertulis. Bukan menghujat itu. Nun. Ya, Demi betul. pena Kalau itu dan enggak, apa kalau yang sudah mereka tuliskan. Kalau sudah tertulis nggak menghujat. Kalau sudah tertulis nggak menghujat anak Batak. Tidak. Apalagi dibuat pertanyaan. Nggak menghujat. Oke, silakan Bang Madia. Apa lagi mau disampaikan? Silakan Bang. Jadi begini, yang sering terjadi adalah yang sering terjadi, mengapa bisa terjadi menghujat mencela ini, berbicara tanpa suatu dasar yang kuat sehingga memplesetkan atau memframing yang ada dalilnya tapi diframing dengan makna yang berbeda, seperti itu yang membuat jadi masalah. Contoh, bikin contohnya Bang, bikin contohnya. Contoh, ya seperti Sofiatul. Hadis Bukhari itu kan nomor 3 itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu pada saat didatangi makhluk yang malaikat itu di gua, dikatakannya dicekik. Padahal nggak ada dasarnya di hadis itu dicekik. Padahal dipeluk, didekap erat-erat. Nah ini kan menyimpang anak Batak. Didekap itu kayak mana? Iya Bang. Untunglah Abang di sini. Untunglah Abang di sini. Apa arti didekap? Anda bisa membedakan dah dicekik dengan didekap. Misalkan Anda dipeluk, Anda kan punya istri nih, dipeluk istrimu kuat-kuat, erat-erat, bisa enggak? Didekap itu dipeluk. Ya, kalau kesusahan itu karena yang memeluk ini makhluk yang ganas, maka durasi pelukannya kan lebih keras daripada manusia biasa, durasinya. Ya sama aja mencekek. Sama aja itu mencekek, Bang. Kalau sampai kesusahan ya. Nah, coba gini, Anda nonton anak Batak ya, pemelihara harimau itu. Kalau harimau itu lagi bercanda sama tuannya, dia seperti mencakar-cakar juga. Tapi cakaran harimau, padahal dia bercanda harimau ini, tapi itu dimaklumi oleh pawangnya harimau ini. Saya luka-luka katanya, tergores-gores karena durasi
kekuatan harimau dalam bercandanya itu di luar kemampuan manusia kan lebih kuat. Nah, padahal bercanda saja. Nah, itu artinya durasi dekapan makhluk yang lebih beda dengan manusia tentunya lebih kuat. Itulah, tapi hanya saja posisinya di dekap. Bukan yang dituduhkan Sopiatul dicekik. Dicekik itu di leher, Bang. Anak Batak kalau dicekik di leher, beda. Jadi kalau di dekap, apanya yang di dekap? Ya, di dekap itu kan badannya dipeluk. Iya, Seperti yang itu. memeluknya kan besar. Ikut dong lehernya dipeluk. Ya, bukan masalah leher, itu artinya durasi yang masalah besar atau tidak itu tidak bisa dia sampaikan seperti itu. Tapi kalau makhluk yang memeluknya ini berbeda, durasinya, kekuatannya kan berbeda, jadi sepertinya seolah-olah itu berkesusahan, seperti terengah-engah itu maksudnya posisi kesusahan. Kan Anda dipeluk orang gimana? Dipeluk dengan erat itu gimana? Coba Anda dipeluk perempuan yang kuat betul dipeluk, apa Anda susah bernapas kalau dipeluk? Seperti itu Jadi kalau kayak gini lah gambarannya. dulu. Kalau Bang Madia lah dulu memeluk istri Bang Madia sampai kesusahan. Itu bukan mencekek namanya, bukan? Iya, sekarang coba definisi mencekik apa dulu, anak Batak? Itu di leher. Orang tuh kadang-kadang dicekik, dibunuh di leher. Itu kan tidak, hadis itu tidak ada menceritakan dicekik di leher, tetapi di framing oleh Sopiatul seperti itu. Nah, itu namanya menghujat. Yang Itu benar menghujat itu namanya, di seperti itu. yang tertulis itu di dekap. Makanya kita bilang posisi di dekap itu seperti apa? Apakah di dekap mulai dari kaki sampai kepala? Kalau di dekap dari kaki sampai kepala tentu saja ikut juga lehernya di dekap, berarti betul dicekek. Makanya Bang Madia jelaskan dulu pengertian di dekap itu seperti apa sampai dia kesusahan. Silakan Bang Madia. Oke. Jadi definisi di dekap ini seperti orang yang berpelukan. Hanya saja yang memeluk ini makhluk yang durasi kekuatannya sangat besar, sehingga sepertinya seolah-olah berkesusahan untuk napasnya beliau, seperti itu. Beda dengan Maksudku gini, hujatan. ya sebentar Bang Madia, kesusahan bernapas kan? Kalau kakinya yang dicekek, nggak mungkin kesusahan bernapas. Berarti betul itu Ibu Sofiatul. Kalau lehernya dicekek, barulah kesusahan bernapas. Kalau pinggangnya Nah, dicekek, mana mungkin kesusahan bernapas? Coba silakan. nah, anak Batak bisa bedain enggak? Dicekik itu kan di leher, kalau dipeluk kan di badan. Kalau badannya dipeluk, didekap itu kan ada juga kalau durasi makhluknya besar, kan kesusahan juga seperti Anda didekap oleh makhluk yang sangat besar. Sepertinya kan seperti kesusahan juga. Tapi kalau Sopiatul menuduh dicekik di leher. Enggak ada hadisnya dicekik di leher. Nah, ini Oh, itu iya, iya, menghujat iya, iya, namanya, iya. ya. Iya, iya. Oke, 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 Bang. Oke, Bang. Memang begitu. Yang maksudnya tidak berbicara sesuai dengan fakta hadisnya, tapi dirubah oleh Sopiatul. Nah, itu menghujat namanya. Menghujat seperti itu. Nggak boleh. Oke. Kalau Sama dipiting dan itu, kalau dipiting lehernya itu termasuk dicekek juga, Bang. iya, kalau di leher itu dicekik namanya, di leher. Coba Anda lihat kalau kasus-kasus yang orang mau membunuh itu, kadang-kadang lehernya dicekik, mana ada badannya, lehernya anak Batak yang dicekik itu, bukan badan. Nah, lehernya. Suara Madia gimana anak Batak? Suara Madia terdengar enggak suara Madia? Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, seperti contoh, anak Batak kan sering mengatakan namus itu disamakan dengan setan. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri menghujat. Itu menghujat anak Batak, nggak boleh. Namus disamakan dengan setan, nggak boleh. Padahal hadis itu menceritakan perkataan pendeta itu kan dikatakan bahwa bila Namus itu juga pernah menemui Nabi Musa di zamannya. Nah, itu artinya kalau Anda katakan Namus itu setan, berarti yang menemui Nabi Musa apakah setan juga? Nah, ini kan akhirnya kan terbantahkan sendiri.
kalau Anda mengatakan namus itu samakan dengan setan, itu yang pertama. Yang lebih utama adalah setan itu bukan makhluk dalam Islam, tetapi sifat yang masuk ke makhluk, baik kepada manusia maupun kepada jin. Nah, itu pernyataan itu yang kedua yang membuat salah fatalnya di situ, makna setan ini gitu loh. Ya, silakan. Siap. Seandainya Bang Madia sebagai seorang pendeta, kitab suci pendeta itu apa, Bang? Menurut dalam Islam, kitab suci pendeta itu ajaran Nasrani, itu Injil. Oke. Ketika Muhammad bertanya kepada Warokah tentang apa yang dialaminya, pendeta itu rujukannya apa diambilnya? Oke. Menurut ajaran Madiyah yang Madiyah pelajari, Warokah itu beragama ahli kitab, yaitu Nasrani. Dia masih menyembah Tuhan yang Esa murni, Anabatak, bukan Esa yang bertambah-tambah ya, yang ada kepribadian, Tritunggal, enggak seperti itu. Makanya maka diakuin sembelihan orang Nasrani, orang pada masa Warokah itu masih halal hukumnya, boleh dimakan. Tetapi kalau yang sekarang yang ajaran Anabatak yang datang abad ke-17 ini, setelah ini dengan tunggu dulu, bukan itu maksudnya Bang Madia. Contoh gini, ya. Anggaplah aku Muhammad, akulah dulu Muhammad, boleh ya? Ya, boleh. Jangan, enggak boleh. Anggaplah yang lain lah, jangan, enggak boleh Nabi Muhammad. Perkataan, bukan. Sekarang kan kita mau mencari kebenarannya, sekarang. Oke lah, anggaplah aku dulu Muhammad, untuk contoh aja nya, untuk contoh. Oh ya, terus. Oke. Lalu Madia adalah Warokah. Ya. Oke. Sekarang aku menanyakan kepada Madia tentang ketuhanan. Rujukannya apa Bang Madia ambil? Buku ere-ere atau Injil? Baik. Informasi di dalam hadis yang Bukhari nomor 3 itu bukan bicara ketuhanan, tetapi membicarakan pada saat di gua itu ditemuin makhluk. Ya, yang dikatakan Warokah itu namus, yang juga menemui Nabi Musa juga, seperti itu faktanya, bukan masalah bicara ketuhanan. Karena ketuhanan di dalam ajaran Warokah pada masa itu, ketuhanannya siap. Tunggu dulu Bang Madia, tunggu dulu. Oke. Sekarang kan di dalam hadis itu dikatakan, ceritakanlah apa yang kau alami. Betul enggak dibilang Warokah gitu sama Muhammad? Betul kan? Betul. Ya. Oke. Lalu Muhammad bercerita, aku pergi ke gua membawa bekal. Aku beribadah di situ. Kalau Bang Madia mengatakan itu bukan masalah ketuhanan, terserahlah. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan beribadah. Ya beribadah itu sama Tuhan. Kalau yang ku tahu ya. Tapi kalau Bang Madia berpikir yang lain ya terserah juga. Lalu setelah aku beribadah di malam hari di dalam gua itu, bekalku habis. Lalu aku pulang. Lalu aku melanjutkan bertahanut di gua itu. Lalu sesosok roh menjumpai aku. Nah, menurut Bang Madia, cara berpikirnya seperti apa? Silakan. Jadi saya ulang dulu ya, di hadis Bukhari nomor 3 itu informasi pewahyuan di saat dimana Nabi Muhammad menerima wahyu. Itu dulu pokok dasarnya. Nah, kemudian karena pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, maka Nabi Muhammad pada saat itu bertanya, menguatkan pewahyuan ini dengan bertanya kepada salah satu pendeta ya, Warokah itu. Nah, ternyata Warokah itu pun menceritakan bahwa ini pernah terjadi menemui Nabi Musa. Nah, kalau seperti itu gambarannya, tidak ada masalah, Nabatak, artinya tidak terjadi masalah, perlu Madia jawab lagi, itu sudah benar. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika Nabatak menyatakan namus yang di gua itu disamakan dengan setan. Padahal yang keluar dari gua itu Nabi Elia juga berasal dari mendapatkan suara dari gua. Ya, Nabi Isa yang katanya mati 2 hari itu keluar dari gua juga.
Ya, tapi guanya nggak tahu bedanya seperti apa. Tapi poinnya kan ada gua-gua lah. Tapi kemudian Anak Batak mengatakan, oh itu yang berasal dari gua tuh setan. Nah ini yang membuat Madia sedikit harus meluruskan pernyataan seperti ini, Oke. Anak Batak. Ya. Oke. Jadi aku biar menjelaskan kepada Bang Madia, kenapa namus itu adalah setan. Ketika Muhammad bercerita kepada Warokah, ada sesosok roh menjumpai dia di goa. Tentu saja Warokah akan membaca kitab suci, roh apa yang ada di goa, kan begitu cara berpikirnya. Roh apa ya yang ada di dalam goa? Kenapa Muhammad ini ditemui satu roh, sesosok roh di dalam goa? Pastilah Warokah mencari roh apa yang ada di dalam goa, kan begitu. Lalu Warokah membaca Injil, membaca kitab sucinya. Di dalam 2 Petrus 2 ditemukan roh yang ada di dalam goa itu adalah setan. Makanya Warokah berkata, ini namus. Makanya Warokah berkata seperti itu. Seandainya Warokah tidak merujuk ke dalam Alkitab, tentu saja Warokah tidak tahu kalau itu adalah namus. Silakan Bang Madia. Waduh, mana dia? Silakan Bang, mana Bang Madia ini? Mana Bang Madia ini? Bang Madia? Oke, Bang Madia mendengar aja dari bawah mungkin ya. Nah. Muhammad kan pergi ke dalam goa, lalu dijumpai sesosok roh. Tentu saja yang dicari Warokah adalah roh apa ya yang ada di dalam goa? Roh apalah ya yang ada di dalam goa? Kan begitu. Dicarilah di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, roh yang ada di dalam goa itu adalah setan. Makanya Warokah berkata, ini namus. Contoh. Kalau akulah dulu, pergi aku ke dalam goa, rupanya ada menggigit aku, seperti anjing. Lalu aku bertanya kepada Bang Madia, Bang Madia, aku pergi ke dalam goa, lalu ada menggigit aku seperti anjing. Tentu saja Bang Madia akan mencari apa ya makhluk yang seperti anjing di dalam goa. Oh, serigala. Pasti Bang Madia akan mengatakan, ini serigala. Demikian juga dengan Muhammad. Ketika Muhammad menceritakan, Warokah, aku pergi ke dalam goa bertahanut, lalu aku dijumpai sesosok roh. Dia mendekap aku. Tentu saja Warokah mencari apa ya, roh apa ya yang ada di dalam goa. Dibacanya lah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, roh yang ada di dalam goa itu adalah setan. Adanya di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Makanya Warokah berkata, ini namus. Kayak gitu cara berpikirnya Bang Madia. Mana Bang Madia ini? Oh, mungkin sinyal ya rusak ya. Kuulangi sekali lagi. Pergilah contohnya aku ke dalam goa. Ada menggigit aku seperti anjing. Kutanyalah Bang Madia. Bang Madia, aku tadi pergi ke dalam goa. Ada menggigit aku seperti anjing. Bang Madia pasti akan mencari makhluk apa ya di dalam goa seperti anjing. Oh, serigala itu. Karena serigala itu di goa. Itu baru betul. Demikian juga dengan Muhammad. Muhammad menceritakan kepada Warokah, aku pergi beribadah di malam hari di dalam goa Hiro. Lalu ada menjumpai aku sesosok roh. Tentu saja yang dicari Muhammad adalah roh apa ya yang ada di dalam goa, roh apa ya yang ada di dalam goa. Dibukanya lah Kejadian, tidak ditemukannya. Dibukanya Keluaran, tidak ada roh di dalam goa. Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, sampai habis, sampai Maliaki. Dibukanya lagi Injil. Matius, tidak ada roh di dalam goa. Markus, tidak ada roh di dalam goa. Lukas, tidak ada roh di dalam goa. Yohanes, tidak ada roh di dalam goa. Barulah di kitab
Petrus ada roh di dalam goa, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ternyata roh yang ada di dalam goa itu adalah setan. Makanya Waroka berkata, ini namus. Semoga kau paham Bang Madia, ini kebenaran Bang Madia. Kayak gitu cara berpikirnya Bang Madia. Sinyal Bang Madia rusak mungkin ya. Ayo Bang Madia, coba naik lagi, coba. Cara berpikirnya ya seperti itu. Ada menjumpai dia sesosok roh di dalam goa. Ya tentu saja Waroka mencari di dalam Alkitab, di dalam Injil. Roh apa ya yang ada di dalam goa? Ternyata roh yang ada di dalam goa itu adalah setan. 2 Petrus 2 ayat 4. Makanya Waroka berkata, ini namus. Kayak mana? Bang Madia. Kayak mana cara berpikirnya? Heran aku. Kuulangi lagi Bang Madia, kuulangi lagi. Contoh, aku pergi laku ke dalam goa. Aku pergi Bang Madia ke dalam goa. Aku cari sarang burung walet. Lalu ada menggigit kakiku seperti anjing. Ku bilang. Tentu saja Bang Madia akan mencari makhluk apa yang seperti anjing yang ada di dalam goa. Serigala. Oh, anak Batak. Ini serigala. Pasti itulah Bang Madia katakan. Demikian juga dengan Waroka. Ketika Muhammad bercerita, aku pergi ke dalam goa bertahanut. Lalu ada sesosok roh mendekap aku. Waroka pasti mencari roh apa ya yang ada di dalam goa. Dapatlah 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa roh yang ada di dalam goa itu adalah namus. Makanya Waroka berkata, ini namus. Kayak mana? Kayak mana cara berpikirnya? Kalau seandainya Waroka tidak membuka Injil, tidak bisa dijawabnya itu. Karena Waroka itu seorang pendeta, makanya ditanyakan Muhammad kepada Waroka. Dan Waroka membuka Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya 1 ayat di dalam Alkitab yang mengatakan ada roh di dalam goa, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Yang di dalam goa itu adalah namus. Oh, ada di live chat dia. Linknya, yang tadi Bang linknya. Aduh, Madia. Linknya yang tadi. Udah, itu Bang linknya. Coba, aku mau lihat dulu pendapat Abang dulu. Tapi jangan ada kebencian ya Bang. Aku mau lihat dulu pendapat Abang. Coba. Itu Bang, udah ada linknya kan Bang. Mau ku lihat dulu pendapat Abang. Naik aja Bang, naik aja. Setengah jam lagi kita diskusi. Kita genapkan 2 jam. Coba. Tentu saja yang dicari Waroka adalah roh apa ya yang ada di dalam gua? Roh apalah yang ada di dalam gua? Makanya dibacanya Alkitab. Dapatlah 2 Petrus 2 ayat 4. Roh yang ada di dalam goa itu adalah namus. Makanya Waroka berkata, ini namus. Coba silakan Bang Madia. Apa jawaban Bang Madia? Silakan Bang. Tes, suara Madia gimana? Terdengar enggak suara? Terdengar Bang, terdengar Bang. Bagus Bang, bagus. Ya, ini Madia ganti ganti jaringan jalur. Nah, okay. Oh iya. Apanya yang mau ditanyakan lagi anak Batak? Apanya? Masalah apa lagi? Yang ditanyakan Muhammad kepada Warokah kan tentang sesosok roh yang menjumpai dia di dalam goa kan? Benar kan? Ya. Oke. Tentu saja
Warokah kan akan mencari roh apa ya yang ada di dalam goa, roh apa ya yang ada di dalam goa. Bukankah itu yang dicari warokah? Oke, jadi gini, yang informasi di dalam hadis itu menceritakan pewahyuan, ya pewahyuan pertama kali. Kemudian Nabi Muhammad karena pertama kali menerima wahyu ditemui oleh makhluk yang datang di gua itu, ya, maka tentunya Nabi Muhammad kan juga bertanya-tanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada keluarga Khadijah itu, kepada Warokah itu. Seperti itu gambarannya, Nabatak. Seperti itu gambarannya. Iya, ngerti aku. Aku tahu, aku mengerti, aku paham. Permasalahannya apalah yang diadukan Muhammad kepada Warokah? Coba Abang Ladun menjelaskan. Apa yang diadukan Muhammad kepada Warokah? Silakan, Bang. Nah, ya permasalahan yang diadukan Muhammad kepada Nabi Muhammad bukan mengadukan, tetapi mencari apa namanya persamaan atau mencari dukungan. Oh, ini yang menemui ini siapa gitu loh. Nah, kemudian dia bertanya kepada Warokah itu, Warokah menjawab, itu Namus yang pernah menemui juga Nabi Musa. Seperti itu hadis itu gambarannya, Nabatak. Yang sama menemui Nabi Musa juga, seperti itu. Oke, oke. Rujukannya dari mana itu Warokah mengatakan itu Namus? Dari mana rujukannya? Rujukannya di hadis Bukhari nomor 3. Di Iya. Kenapa Warokah mengatakan itu Namus? Oh, tapi kutanya dulu Bang Madia. Menurut Bang Madia, Namus itu malaikat Jibril atau tidak? Jadi menurut ajaran Islam, Namus itu malaikat Jibril. Seperti itu. Oh, udah Bang, udah. Ya, itulah saudaraku ya. Jadi Namus itu malaikat Jibril Bang Madia ya. Jadi Namus itu yang menemui Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini kadang-kadang beliau makhluk ini bisa menyerupai apa yang dia inginkan. Makanya ada bisa Oke. Udahlah Bang, udah. Udah Bang, apa ada mau disampaikan lagi Bang? Silakan Bang. Nggak apa-apa, pokoknya untuk malam ini Anak Batak boleh bertanya apa saja tentang Islam, karena kita walaupun berbeda Anak Batak, Madia hanya bila tidak sesuai saja. Bila sesuai dengan ajaran Islam yang Anak Batak sampaikan, Madia nggak bakal masuk ke room Anak Batak. Tapi bila berbeda, bukan, aku merinding aku Bang. Gini Bang Madia, aku merinding ketika Bang Madia mengatakan Namus itu malaikat Jibril. Berarti Namus itu juga yang menurunkan wahyu selama 20 tahun kepada Muhammad. Iya, Namus juga. Ya. Oh. Namus juga. Tapi ingat ya, hadis itu yang mengatakan Warokah, Namus. Kalau umat Islam tidak bilang Namus, tetapi malaikat Jibril, seperti itu. Jadi cuman karena ada hadis yang menceritakan di Bukhari nomor 3 itu perkataan Warokah Namus, ya kalau Warokah berkata seperti itu, yaitu urusan Warokah. Hadis cuma menceritakan saja, yang juga pernah menemui Nabi Musa, Namus itu, gitu loh. Iya, katakanlah Musa itu pernah ditemui setan. Katakanlah Musa itu pernah ditemui setan, enggak apa-apa. Tetapi kalau Bang Madia mengatakan kalau Namus itu adalah malaikat Jibril, merinding aku Bang, betul. Merinding aku Bang. Oke, baik. Cepat-cepatlah Bang Madia bertobat. Cepat-cepatlah Bang Madia bertobat. Batak ya. Setan dalam kan gini, Anak Batak saja pengertian setan ya, kata-kata setan itu pun meminjam dari Al-Qur'an, dari bahasa Arab. Setan dalam ajaran Islam itu berbeda, mohon maaf Anak Batak, berbeda pemahamannya dengan yang Anak Batak pahami. Kita berbeda. Iya, enggak sama, beda. Beda Bang Madia. Kalau bagi kami setan itu roh Bang. Seperti malaikat yang berbuat dosa, itulah setan bagi kami. Bagi Nasrani juga setan itu adalah malaikat yang berbuat dosa. Jadi kalau Bang Madia tadi mengatakan kalau Namus itu adalah Jibril, merinding aku Bang. Jujur aja lah Bang, merinding aku mendengarnya Bang. Oke. Baik. Madia luruskan dulu kata-kata setan ya. Jadi setan ini adalah sifat dalam ajaran Islam yang terburuk. Yang dalam iman Islam ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Kalau Anak Batak mencoba meminjam kata setan itu dalam bahasa Arab, kemudian dirubah artinya dalam ajaran Kristen, yaitu hak Anak Batak. Tapi Islam
Ya artinya karena milik Islam ya seharusnya sesuai dengan ajaran Islam mendefinisikan kata setan. Tapi nggak apa-apa, kita berbeda itu yang pertama. Kemudian Iya, yang iya, iya, oke, nggak apa-apa. terjadi perbedaan Anda Batak. Nasrani menurut ajaran Islam, Kristen menurut ajaran Islam itu Aku orang berbeda. Nasrani aku, Bang. Bang Madia, aku orang Nasrani aku, Bang. Kalau Anda Batak mengaku orang Nasrani, apakah Anda Batak mengakui Tuhan yang Esa murni? Iya benar, Tuhan itu Esa. Saya ulang, Esa tetapi apakah murni? Esa. Apakah Anda Batak Sebentar, Bang, sebentar. Jadi slogan kami, apa itu kami, Bang? Kami orang Nasrani selalu mengucapkan doa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Selalu kami mengatakan itu, Bang. Apakah Anda Batak mempercayai ada Tritunggal? Tritunggal itu penjelasan terhadap Allah yang Esa. Iya, dengan mengimani Tuhan yang Esa tetapi ada Tritunggal, berkepribadian Tuhan itu membutuhkan makhluk yang membutuhkan identitas yang lain, maka itu dalam Islam kan tidak murni lagi Esanya. Itu yang terjadi perbedaannya, Nabatak. Iya, memang kita berbeda, Bang. Memang kita berbeda, tetapi yang kita bahas di sini adalah apakah namus itu adalah Jibril? Ternyata namus itu menurut Bang Madia adalah Jibril. Ya sudah, itu iman Bang Madia, enggak kubantah. Itu enggak kubantah, Bang Madia. Jadi saya luruskan dulu sedikit. Nasrani menurut ajaran Islam ahli kitab di Al-Quran itu yang dianut oleh ajaran oleh Warokah itu esanya betul-betul murni, masih bertauhid. Iya benar. Iya benar Esa. Maksudku, menurut kami orang Nasrani, namus itu adalah setan, yaitu malaikat yang ada di dalam goa. Kalau menurut Bang Madia setan itu adalah sifat, yaitu imannya Bang Madia, nggak bisa kucampuri Bang Madia. Iya, ya, oke. Yang Madia jelaskan sini gini. Anak Batak nggak bisa ngaku Nasrani karena aku Nasrani, pendetaku Warokah Bang Madia. Makanya aku ahli namus. Pendetaku itu Warokah. Anda mempercayai pendeta Warokah itu menyembah Tuhan yang betul-betul asli gitu loh, yang tidak ada embel-embelnya lagi. Iya benar, kami menyembah Allah yang Esa. Kami menyembah Allah yang Esa. Murni enggak Esanya? Hah? Esanya murni enggak? Esa, tidak ada Esa murni, Esa gitu aja. Nah makanya kalau dalam Islam tuh tauhid itu Esanya murni betul-betul, tidak perlu identitas lain. Ada Tuhan roh, Tuhan. Maksudnya tauhid kayak mana Bang Madia? Maksudnya tauhid kayak mana? Tauhid itu gini, tidak menyekutukan Tuhan. Anak Batak kan mempercayai itu ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, kan tiga esensi kan? Enggak ada. Aku percayai kayak gitu enggak ada. Jadi maksud Bang Madia, Tuhannya Bang Madia itu tauhid. Tritunggal, maksudnya sebentar saya enggak, Tuhannya Bang Madia tauhid atau gimana? Anak Batak mempercayai enggak Tritunggal? Saya tanya dulu. Tritunggal itu penjelasan terhadap Allah yang Esa. Ya, tapi esanya kan ada penjelasannya kan, ada anak, ada Rohul Kudus, iya kan? Iya, roh Tuhan, ada firman Tuhan, ada roh Tuhan. Nah, tuh kalau menurut Bang Madia, coba aku tanya dulu Bang Madia, menurut Bang Madia, Tuhannya Bang Madia itu tauhid atau tidak? Tuhannya Madia itu Esa yang murni, bertauhid. Bukan tauhid ya, bukan tauhid. Cara mengenal Tuhan yang Esa murni, cara mengenal. Iya, Tuhannya Bang Madia itu tauhid atau enggak? Kan Madia sampaikan tauhid itu tuh apa? Tidak, bilanglah tidak. Tuhannya Bang Madia tauhid atau tidak? Ya atau tidak? Tidak, itu nggak pas pertanyaannya, Nabatak. Loh, kok nggak pas pertanyaannya? Kenapa Bang Madia bilangnya nggak pas pertanyaannya? Sering sekali itu di YouTube, Tritunggal versus Tauhid katanya. Tritunggal versus Tauhid. Berarti menurut Bang Madia, Tuhannya Islam itu tauhid atau tidak? Karena tauhid ini metode untuk cara untuk mengenal Tuhan. Berarti bukan tauhid ya? Berarti Tuhannya Islam bukan tauhid ya?
Tauhid itu bukan menjelaskan identitas Tuhannya, tetapi mengenal cara. Aduh, sekarang kayak gini Bang Madia, coba ya, aku dengarkan Bang Madia dulu aku, dengarkan Abang dulu aku ya Bang, minta tolong aku, dengar dulu aku. Ya, silakan. Aku sering mendengar perdebatan di YouTube, Tauhid versus Tritunggal. Abang pernah nggak melihat judul video seperti itu Bang? Oh ya, pernah dengar. Nah, maksudnya di situ adalah Tuhannya orang Kristen Tritunggal, betul kan? Enggak seperti itu, beda. Loh. Beda maksudnya yang beda, Anak Batak. Madia mau jelaskan maksudnya, tahu? Madia mau jelaskan itu. Tauhid. Coba jelaskan dulu kenapa ada judul konten di YouTube Tauhid versus Tritunggal. Nah, kenapa ada seperti itu? Kalau tauhid itu esanya, kalau tauhid loh ya, esanya itu Tuhan itu esa yang betul-betul murni. Itu untuk mengenal Tuhan yang esa murni itu, maka dikatakan tauhid, bertauhid. Nah, oke, berarti Tuhannya orang Islam bukan tauhid kan? Kalau Anda framing seperti itu, ya jelas bukan. Loh, kok framing? Aku bertanya, bukan framing. Aku bertanya aja Bang Madia. Tuhannya Bang Madia itu tauhid atau tidak? Silakan Bang Madia. Bertauhid itu untuk orangnya, orang yang mengenal Tuhan. Sekarang kita tanya Tuhan. Saya sekarang tanya Tuhan. Tuhannya Bang Madia itu tauhid atau tidak? Silakan. Tidak. Nah, Tuhan berarti Tuhannya Islam bukan tauhid kan? Yang benar adalah Tuhan dalam satu esa yang murni, yang orang yang bertauhid, yang mengenal. Sekarang pertanyaan enggak Abang jawab pertanyaan. Tuhannya Islam tauhid atau tidak? Kalau Tuhan Islam itu tidak tauhid. Oke, udah clear, udah selesai. Berarti bukan tauhid, Tuhannya Islam bukan tauhid. Oke lah, udah silakan lanjut. Oke, saya ulang dulu. Jadi tauhid ini untuk mengenal Tuhan yang esa murni tadi. Makanya ada dalam Islam itu sifat 20 ya, untuk mengenal Tuhan yang esa murni. Nah, itu Tuhan dalam Islam itu tidak perlu orang lain atau makhluk lain atau pembelahan atau berkepribadian yang macam-macam, lebih dari satu lah. Artinya kalau lebih dari satu, itu di dalam Islam dikatakan tidak murni lagi esanya. Nah, itu yang membedakan kita Anak Batak. Nah, sedangkan untuk kepercayaan Anak Batak kan mengimani, meyakini Tuhan yang Tritunggal, yang esanya itu terbelah-belah. Esanya itu terbelah-belah, itu nggak murni lagi. Ibarat emas itu dicampur-campur gitu loh. Ada dicampur-campur. Makanya nggak murni. Enggak, salah. Bang Madia nggak bisa menjelaskan Tuhan orang Kristen. Aku kan nggak menjelaskan Tuhan Islam, Bang Madia. Nah, harus sportif dong. Sekarang gini lah, coba gini. Bisa nggak aku menjelaskan Tuhannya Islam? Bisa. Bisa, tapi kalau salah Madia luruskan. Oke. Tuhannya Islam itu zat. Itu salah atau betul? Zat. Kalau Anda katakan zat yang disamakan dengan benda di dunia, itu salah. Tapi kalau zat ada D besarnya, itu boleh, betul. Nah, itu apa arti zat? Itu apa artinya itu? Zat itu esensi atau identitas Tuhan yang nggak bisa digambarkan. Iya, jenisnya apa? Jenisnya apa itu? Benda cair, benda padat, gas, atau kayak mana? Angin. Jadi zat itu tidak bisa digambarkan dengan apapun yang ada. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada Bang Madia. Ya. Makanya aku bilang Bang Madia, yang ada itu Bang Madia namus. Percayalah Bang Madia sama aku. Yang ada itu namus. Allah itu fiksi. Tidak ada yang bisa membuktikan Allah itu ada. Bang Madia sendiri tidak bisa membuktikan zat itu zat seperti apa kan? Nggak bisa kan? Karena itu benar, di luar dimensi kita, di luar dimensi kemanusiaan. Karena itu alasan yang tepat, di luar dimensi. Karena memang enggak ada. Namuslah yang mengarang-ngarang itu semua Bang Madia. Percayalah sama aku Bang Madia. Yang mengarang-ngarang itu semua namus. Ketika namus berkata kepada Muhammad, dengar dulu Bang Madia. Ketika namus berkata kepada Muhammad, aku diutus Tuhan katanya. Itu dusta, itu bohong Bang Madia. Allah mana bisa mana ada Allah? Allah itu apa sih? Mana ada Allah Bang Madia? Percayalah Bang Madia sama aku. Allah tidak ada, itu hanya ada di hayalan. Yang ada itu namus.
Nah, ketika Namus berkata kepada Muhammad, aku diutus oleh Allah, itu hanya tipuan Namus. Itu akal-akalan Namus. Kalau memang Allah itu ada, coba Bang Madia jelaskan sama aku, Allah itu apa sih? Zat apa dia? Lalu Bang Madia akan menjawab, oh tidak bisa dicerna pikiran manusia. Kan itu yang Bang Madia jawab kan? Itu adalah bukti kalau Allah itu tidak ada. Namuslah yang ada sebenarnya Bang Madia. Silakan Bang Madia. Baik, makasih ya. Kalau Madia tuh sangat simpel ya cara memikirnya. Informasi identitas Tuhan itu sudah ada di kitab suci. Untuk mengenal kitab suci mana? Kitab suci mana? Baik kitab suci Al-Quran maupun kitab suci Taurat mau Injil. Seperti itu. Oke, siap. Kalau abang mau merujuk ke dalam kitab suci Injil contohnya ya. Allah kami itu roh Bang Madia. Yohanes 4 ayat 24. Allah kami itu roh. Bukan zat. Sekarang tunjukkan Bang Madia dulu wujud zat itu sama aku. Kalau memang Allah itu ada, coba tunjukkan sama aku. Dan kalau tidak bisa Bang Madia tunjukkan, paling tidak Bang Madia bisa menjelaskan, oh dia tempatnya di sini. Wujudnya itu zat apa? Zat besi, zat padat, zat cair. Tolong dulu Bang Madia jelaskan. Jangan bikin alasan, tidak bisa dicerna akal, tidak bisa dicerna akal. Jangan seperti itu. Coba silakan Bang Madia. Baik. Informasi tentang identitas Tuhan mengenai zat ya, informasi identitas Tuhan karena Allah itu zat. Sesuai dengan informasi di dalam kitab suci, Sang Pencipta itu tidak bisa diserupakan atau disamakan dengan apapun juga. Ini informasi ketetapan Tuhan loh. Ketetapan Tuhan dalam firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran maupun kitab suci sebelumnya. Di Keluaran 33 ayat 20, di Matius 5 ayat 37. Nah, Tuhan apabila orang itu mau melihat Tuhan, maka akan mati. Nah, itu informasi. Ya, oke, betul. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan Allah itu roh, bagaimana itu? Kan jangan dipotong dulu. Nah, dari informasi bukan, kita to the point aja Bang Madia. Tuhan Yesus berkata Allah itu roh. Ah, itu kayak mana itu? Itu salah. Saya tidak menyalahkan keyakinan anak Batak. Itu terus kayak mana? Hanya berbeda. Kita di sini mencari persamaan dan kita berbagi perbedaannya ini. Wah, ini yang terjadi. Iya, sekarang kayak gini Bang Madia. Tuhan Yesus berkata Allah itu roh. Nah, apakah Allah yang disembah Tuhan Yesus yang adalah roh itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kan sudah saya Madia sampaikan. Kita di sini menggali bagaimana ketetapan Sang Pencipta itu. Iya, aku kan bertanya. Sekarang kayak gini lah aku bilang sama Bang Madia. Sekarang begini aja, to the point aja. Ya. Tuhannya Bang Madia sama enggak dengan Tuhannya Yesus? Sama enggak? Kalau Anda katakan seperti itu, tentunya Anda akan menyembah Yesus yang sudah menjadi manusia, menjelma Tuhan yang menjelma. Bukan itu pertanyaannya. Kita tidak membahas Yesus. Aku ikuti cara berpikir Bang Madia. Aku ikuti. Menurut Bang Madia, apakah sama Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhannya Bang Madia? Apakah sama? Enggak gini, salahnya. Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan ajaran Islam yang disembah Madia, itu tentunya sama. Yang disembah Yesus loh ya. Bukan Tuhan. Oke, siap. Enggak apa-apa. Berarti sama kan? Sama kan? Yang disembah Yesus loh ya. Yang disembah Yesus. Iya, yang disembah Yesus. Aku ikuti cara berpikir Bang Madia. Yang disembah Yesus ya. Oke, siap. Sama ya, good. Tuhan Yesus berkata, Allah itu adalah roh katanya. Apakah Allahnya Bang Madia adalah roh? Pemahaman dalam kitab PL, Taurat, ya. Orang-orang Yahudi ternyata sekarang kita ke perkataan Tuhan Yesus loh. Yesus yang berkata Allah itu adalah roh katanya. Apakah Allahnya Bang Madia adalah roh? Oke, Madia jawab ya. Informasi dalam original teks kitab Taurat bahwa Allah itu original teks nggak bisa kayak gitu Bang Madia kalau sama anak Batak. Original teks maksud Bang Madia terjemahannya itu salah. Nggak bisa kayak gitu sama anak Batak. Harus apa? Harus to the point. Original text. Maksud Bang Madia terjemahannya itu salah.
mau mengatakan seperti itu. Oh, nggak bisa kawan, di channel Anak Batak nggak bisa kayak gitu. Harus tegas. Harus tegas di sini Bang Madia. Bukan channel abal-abal ini, bukan. Original text. Maksud abang, ketika aku membacakan perkataan Tuhan Yesus, Allah itu roh. Maksud abang terjemahannya itu salah. Nggak bisa Bang Madia, di channelku nggak bisa seperti itu. Nggak usah masuk ke sini. Di sini nggak bisa yang berbelit-belit. Nggak bisa yang berbelit-belit di sini. Aku kan ikuti cara berpikir abang. Tuhannya Yesus abang bilang, oke. Tuhannya Yesus itu roh. Menurut Yesus, Yesus yang berkata, Allah itu adalah roh. Sekarang Allahnya Bang Madia roh atau tidak? Kok lari ke original text, original text? Udah fix itu terjemahan itu. Itu dari bahasa asli diterjemahkan itu. Janganlah apa seperti debat kusir kayak gitu Bang Madia. Madia. Nggak bisa di channelku seperti itu. Udah kuikuti cara berpikirmu tadi. Tuhannya Yesus ya, kau bilang oke. Tuhannya Yesus itu roh. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kita ke topiknya aja. Allah itu roh. Nah, berarti Allahnya Tuhan Yesus itu roh. Kan begitu. Apakah Allahnya Bang Madia roh? Original text, original text, original text. Aduh. Ini nggak bisa di channelku lah, nggak bisa seperti itu. Bukan channel murahan ini Bang Madia. Bukan channel murahan ini. Yang kau pikir ya channel murahan ini. Nggak bisa kayak gitu Bang di channelku. Ku ikuti loh cara berpikir abang. Tuhannya Yesus abang bilang oke. Tuhannya Yesus itu roh. Yesus yang berkata Allah itu adalah roh. Sekarang ku tanya Bang Madia, apakah Allahnya Bang Madia roh? Original text, original text, original text. Nggak bisa di sini. Sana cari channel yang lain. Yang kau pikir ya channel ece-ece ini? Nggak bisa di sini berputar-putar Bang Madia. Berani kau tapi udah kau bilang tadi ya kalau Allahmu itu bukan tauhid ya. Si domba suci ambil video ini. Si Madia mengaku kalau Tuhannya bukan tauhid. Ambil videonya domba suci. Ada tadi rekamannya itu dibilang si Madia Tuhannya bukan tauhid. Jadi kalian selama ini diprank kalau mengatakan Tuhan kalian itu tauhid. Si Madia nggak berani membilang Tuhannya tauhid di depanku. Belum ada orang Islam yang berani mengatakan Tuhannya tauhid di depanku. Belum ada sampai sekarang. Kalau Kristen yang lain, oh mungkin beranilah. Tuhan kami itu tauhid, bukan Tritunggal katanya. Coba sama aku dulu bilang Tuhanmu tauhid. Kukuliti. Kukuliti, kalau kau berani